dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Coffee Break. Dan kali ini kita masih membahas mengenai pendidikan. Tema kita adalah sekolah menengah terbuka menuju pencapaian pendidikan menengah universal. Nah, ini ada sebuah istilah baru yang wajib diketahui oleh semua orang, yaitu PMU. PMU, Pendidikan Menengah Universal. Dan kita akan membahas, dan telah hadir bersama dengan kita ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yazidi MANG MN sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya Pak Yazidi ya. Soalnya gelarnya panjang sekali. Pak Yazidi kembali hadir bersama dengan kita. Terima kasih. Nah, ini yang kita mau tanyakan adalah latar belakang di tujuan dilaksanakannya program pendidikan menengah universal. Nah, itu PMU ini Pak, ini kan akan semakin sering digaungkan. Mungkin penting diketahui oleh para pemirsa, sebenarnya PMU itu apa sih dan apa relevansinya terhadap... Kalau PMI kan Palang Merah Indonesia. PMU. Jadi begini, kita semua paham sudah ada pendidikan wajib belajar 9 tahun. Ya. SD, SMP. Dan kita semua tahu alhamdulillah wajib belajar 9 tahun ini sukses. Angka partisipasi kasarnya pendidikan dasar ini sudah hampir 100%, 98%. Nah, lulusan SMP ini kan harus continue bisa meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya, ke SMA atau SMK. Betul. Nah, oleh karena itu kita mesti menyediakan wadahnya dong, ya, bagi mereka-mereka yang lulus SMP ini untuk bisa melanjutkan. Oleh karena itu salah satu yang melatar belakangi kenapa kita mesti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak bangsa untuk bisa sekolah lebih lanjut setelah SMP, yaitu di pendidikan menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, di konstelasi global, Indonesia ini akan menjadi negara besar. Kita perlu tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu minimal anak-anak bangsa ini harus paling tidak lulus pendidikan menengah. Di tahun 2030 itu kita memerlukan menurut penelitian McKinsey Global Institute 113 juta skill workers, tenaga terampil, dan itu bukan lulusan SMP apalagi SD, apalagi tidak lulus SD. Skill minimal, soalnya kan. Minimal luluskan pendidikan menengah SMA, SMK atau yang sederajat. Kemudian kita punya bonus demografi, demographic dividend. Punya usia produktif yang begitu banyak. Memanfaatkan demographic dividend ini yang paling baik adalah dengan mendidik mereka. Betul Pak. Paling tidak pendidikan menengah. Jadi beberapa latar belakang itulah kenapa kita perlu menyediakan wadah bagi mereka untuk bisa sekolah. Paling tidak pendidikan menengah, dan itu yang disebut dengan pendidikan menengah universal. Nah, ini bentuk bantuannya selain dalam bentuk financing, apalagi sih Pak sebenarnya? Nah, untuk mensukseskan program PMU ini ada beberapa program. Jadi untuk menyukseskan kebijakan strategis PMU ini ada beberapa program, antara lain BOS sekolah menengah. Nah, jadi perlu diketahui juga oleh pemirsa bahwa ini merupakan sebagai tindak lanjut dari kesuksesan daripada BOS ini ya, bantuan operasional sekolah. Untuk menuju capaian-capaian yang ditargetkan di kebijakan strategis pendidikan menengah universal itu ada BOS sekolah menengah. Kemudian ada yang disebut RKB, ruang kelas baru, dengan meningkatkan target capaiannya PMU ini kan di tahun 2020 nanti APK pendidikan menengah harus 97%. Harus 97%. Wow, nah APK itu adalah angka partisipasi kasar. Jadi diharapkan di tahun 2020 97% anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia usia 16-18 tahun, 97% dari mereka itu harus bisa menempuh pendidikan menengah. Kenyataannya saat ini berapa nih Pak APK-nya? Angka statistik kita di tahun 2011 sekitar 76 ya. Di tahun 2013 ini sudah di angka 80%. Kalau tanpa PMU ini APK-nya baru bisa tercapai 2040 kira-kira Pak? 97% itu kita studi, kita simulasikan akan tercapai kalau tidak ada intervensi kebijakan PMU ini di tahun 2040.
Sementara tadi saya sudah menyebutkan di tahun 2030 kita perlu 113 juta skill workers, tenaga terampil. Kalau dibiarkan 97% kecapainya 2040, ya telat dong. Iya, telat. Apalagi kita akan masuki pasar bebas sebentar lagi. Iya. Akan diisi oleh betul negara lain. Jadi ini merupakan suatu hal yang memang sangat krusial dan sangat sangat penting. Dan upaya-upaya apa saja Pak yang tengah dilakukan agar bisa tercapai? Ya itu tadi ada beberapa program yang mengikuti kebijakan strategis ini. BOS SM, RKB kita membuka kelas-kelas baru. Kemudian ada juga USB, unit sekolah baru. Kalau RKB itu kelas baru, sekolahnya sudah lama ada. Gitu. Ada juga USB, kita buka unit sekolah baru. Intinya kita menyediakan kelas yang lebih banyak lagi supaya akses untuk bisa menempuh pendidikan ya, Pak, ya? menengah bisa terbuka lebih luas. Ya. Di samping itu kita mesti berpikir business as not usual untuk bisa mensukseskan kebijakan strategis pendidikan menengah universal ini. Karena ada beberapa daerah-daerah tertentu yang tidak bisa kita jangkau dengan pendekatan-pendekatan konvensional. Betul. Kita harus berpikir terobosan, breakthrough yang bisa menjangkau anak-anak bangsa di daerah-daerah yang terluar, terdepan, tertinggal. Dengan misalnya kita juga melaunching satu program yang akan datang ini yang kita sebut dengan SMA Terbuka. SMA Terbuka. Yang bisa dimaksudkan nanti memberikan wadah bagi saudara-saudara kita, anak-anak bangsa yang berada di daerah jauh yang tidak bisa dijangkau dengan pendekatan-pendekatan yang reguler. Nah, selain SMA Terbuka ini juga dibutuhkan teknologi sebenarnya. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas juga kira-kira materi untuk semuanya ini seperti apa. Kita akan kembali lagi di Coffee Break. Ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri? Kesempatan di depan mata. 61 perguruan tinggi negeri menerima 60% mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN. Masuk lewat ujian tertulis atau jalur undangan. Pembiayaannya bisa dengan swadana dan yang kurang mampu biaya pendidikan bisa dengan bidik misi. Calon penerima bidik misi harus mendaftar melalui sekolah dan mendapat rekomendasi dari sekolah. Ayo persiapkan diri kamu untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif.
Prestasi adalah sebuah kebanggaan. Namun itu belumlah cukup untuk meraih cita-cita. Ketidakmampuan biaya pendidikan membatasi mereka. Lebih dari 50.000 siswa berprestasi dan tidak mampu telah melanjutkan pendidikan. Saya sutra kuadrikuler lagi. Suara bidik misi jadi. Bidik misi nanggung biaya kuliah dan biaya odi kaulah kantos 4 tahun. Sekelangkong bidik misi. Dengan kuliah, saya boleh mewujudkan impian saya. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan. Baik pemirsa, menyiapkan generasi emas 2045 seperti tadi tulisan di awal ya. Iya betul, ternyata kamu masih bisa melihat ya, nggak butuh kacamata. Nggak butuh, Ya. saya kebetulan masih kuat matanya. Alhamdulillah. Dan memang pendidikan itu merupakan menurut saya pribadi ya satu-satunya cara agar kita bisa meningkatkan taraf hidup kita pastinya. Bagi mereka yang mungkin masih berada di bawah garis kemiskinan, ini adalah their ticket, their way out gitu, mendapatkan pendidikan untuk bisa kemudian membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan dan bisa mendapatkan penghidupan layak yang mereka pantas dapatkan. Betul. Dan pemerintah sudah melihat kondisi seperti ini untuk bisa membuat semua anak-anak yang mungkin mereka berada di wilayah terluar dari Indonesia misalnya yang sulit sekali mendapat pendidikan yang layak. Ya, setidaknya mendapatkan kesempatan yang sama ya, Pak ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai teknisnya seperti apa, mungkin bisa kembali dijelaskan kepada para pemirsa untuk PMU sendiri ini bentuknya seperti apa, siapakah yang layak mendapatkannya, proses mendapatkannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak? Jadi mesti dibedakan dulu ya, PMU adalah satu kebijakan ya, di dalamnya ada beberapa program, salah satunya untuk mencapai target-target yang dipasang di PMU, terutama APK yang 97% di tahun 2020, itu salah satunya ada SMA terbuka. Nah, saya kira yang dimaksudkan adalah bagaimana bentuknya SMA terbuka ini. Ya, betul Pak. Jadi SMA terbuka itu nanti diselenggarakan dengan pertama menunjuk satu sekolah sebagai sekolah induk. Sekolah induk. Pada tahun 2014 nanti itu diprogramkan ada sebagai rintisan 6 sekolah induk. Di Jawa Timur itu ada di Kepanjen, Malang. Di Jawa Barat itu ada di Padalarang. Di Bandung Barat ya. Bandung Barat. Nah, kemudian di Jambi itu di Merangin, SMA 12. Kemudian di Banjar, Kalimantan Selatan itu di Banjar. Ada di SMA Gambut. Kemudian di Sorong, satu lagi ada di mana tuh? Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sorong, Nusa Tenggara Barat ya? Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Daerah Lombok betul. Nah, salah satu sekolah di 6 provinsi tadi ditunjuk sebagai sekolah induk. Sekolah induk ini nanti yang akan bertanggung jawab pada proses belajar mengajar di SMA terbuka ini. Siswa-siswa yang mendaftar di SMA terbuka itu nanti tercatat sebagai siswa dari sekolah induk itu. Jadi ini pendidikan formal. Jadi harap dibedakan, ini bukan kursus ya. Atau bukan kejar paket, kelompok belajar paket seperti di paket sih, bukan. Ini sama seperti SMA. Sama seperti SMA reguler, pendidikan formal. Batas usia maksimum untuk bisa menjadi siswa SMA terbuka juga sama, 21 tahun gitu ya. Jadi ada sekolah induk, kemudian ada siswa yang mendaftar, terdaftar sebagai siswa sekolah induk, tapi dia tidak perlu datang ke sekolah induk ini. Seperti layaknya SMA biasa. Seperti ya SMA biasa dan penyelenggaraan seperti universitas terbuka. Dia bisa belajar di tempatnya masing-masing. Cuman memang nanti akan ditentukan tempat belajar, di mana di situ akan secara periodik gitu ditentukan, terjadwal, ada tutorial, ada guru yang datang di situ. Tetapi guru yang secara terus-menerus melakukan praktek belajar mengajar itu adalah guru di SMA induk itu. Hanya saja sekarang guru yang di SMA induk ini sudah harus terbiasakan dengan habit pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeliver materi-materi pembelajaran. Jadi SMA terbuka ini
memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dijangkau, yang bisa akses oleh dan mudah diserap juga oleh peserta di daerah-daerah tertentu itu, daerah-daerah dan mereka juga akan mengikuti ujian selayaknya teman-teman di SMA juga ya? Ujiannya dia harus datang, ujiannya offline. Oke. Nah, ujiannya sama seperti SMA reguler. Begitu juga ujian akhir pada saat setelah nanti kelas 3 atau ujian akhir semester atau ujian akhir kenaikan itu sama seperti SMA yang lain. Pada saat ujian itu juga sekaligus bisa dipakai untuk instrumen control, instrumen pengawasan apakah ini siswanya benar apa enggak. Gitu. Jadi memang sangat menarik ya, di sini kita adalah pemanfaatan teknologi secara maksimal, tetapi tidak hanya teknologi saja, juga harus kita bahas kesiapan infrastrukturnya, guru-gurunya juga, para tenaga pengajar dan sebagainya. Materinya. Dan materinya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kenapa boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Prestasi adalah sebuah kebanggaan. Namun itu belumlah cukup untuk meraih cita-cita. Ketidakmampuan biaya pendidikan membatasi mereka. Lebih dari 50.000 siswa berprestasi dan tidak mampu telah melanjutkan pendidikan. Saya sutra kuadrikuler lagi. Suara bidik misi jadi. Bidik misi nanggung biaya kuliah dan biaya odi kaulah kantos 4 tahun. Sekelangkong bidik misi. Dengan kuliah, saya boleh mewujudkan impian saya. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri? Kesempatan di depan mata. 61 perguruan tinggi negeri menerima 60% mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN. Masuk lewat ujian tertulis atau jalur undangan. Pembiayaannya bisa dengan swadana, dan yang kurang mampu biaya pendidikan bisa dengan bidik misi. Calon penerima bidik misi harus mendaftar melalui sekolah dan mendapat rekomendasi dari sekolah. Ayo persiapkan diri kamu untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Baik pemirsa, kita kembali lagi berbincang-bincang tentang dunia pendidikan yang sekarang nih ada SMA terbuka, nah, yang sedang disiapkan, dan juga
infrastruktur yang kita mau tanyakan juga ya Nat. Iya, karena pastinya jika kita membahas mengenai suatu hal seperti ini harus dipersiapkan semuanya ya Pak ya. Baik dari tenaga pengajarnya dan mereka pun yang akan mendukung, turut mendukung program ini, terus infrastrukturnya, teknologinya, bahkan juga sampai laptop dan segala macam kan perlu dipikirkan. Itu bagaimana tuh Pak persiapannya? Guru. Oleh karena itu kita memilih sekolah induk tadi, salah satu pertimbangan utamanya adalah kesiapan guru dalam pengertian habit IT-nya sudah cukup memadai. Gitu. Kalau toh ada kekurangan tinggal nambah sedikit, gitu ya, sehingga guru-guru yang ada di sekolah induk yang sudah ditetapkan itu memang siap untuk penyelenggaraan SMA terbuka ini. Dan yang paling penting di sini itu keluarga guru ini harus memahami betul, terutama misalkan kalau gurunya ini bapak-bapak ya, istri di rumah harus memahami betul. Karena ini suatu pengabdian ya. Dan ini SMA terbuka itu nanti interaksi dengan siswa tidak mengenal waktu. Boleh jadi nanti Pak Guru ini setiap saat asik dengan gadgetnya untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari sang siswa. Ini kalau sang ibu tidak memahami benar, itu dikiranya bapak ini ngapain aja, bapak ini chatting sama siapa, kan gitu. Jadi di samping gurunya siap, keluarga guru ini juga harus malam-malam chatting mana biologi lagi, waduh gimana nggak pusing ibunya, enggak itu merupakan satu hal. Betul kan? Jadi siap semuanya deh, gurunya dan keluarganya. Iya, memang banyak sekali yang harus itu ya, nggak cuma dari segi yang prasarananya saja, tapi dari kesiapan si guru dan juga keluarganya. Betul. Dan tapi apakah dibatasi? Silakan Pak tadi untuk persiapan yang lainnya. Saya ingin meneruskan lagi dari sisi siswa, mereka akan mendapatkan pinjaman tablet. Yang di dalam tablet itu sudah di-download seluruh materi sesuai dengan kelasnya. Dan ditambah juga tadi modul-modul pembelajarannya juga disesuaikan, akan ditambahi dengan modul-modul pembelajaran yang memungkinkan sang siswa itu bisa belajar mandiri. Ya. Nah, kemudian ada bantuan, sebutlah beasiswa, termasuk juga nanti biaya pulsa. 1.250.000 atau berapa, saya agak lupa angkanya. Tetapi tentu semua jumlah itu tidak diberikan kepada siswa, tetapi ada yang di-hold di sekolah induk untuk pembiayaan operasional. Nah ini kalau masalah pendaftarannya kapan kira-kira? Pendaftaran menurut jadwal yang sudah kita desain mulai Juli. Juli sudah mulai pendaftaran. Ya, untuk tahun ajaran yang selanjutnya ya. Sekali lagi daftar ke sekolah induk tadi. Sekolah induk yang sudah ditunjuk yang sudah ditunjuk di 6 tempat tadi. Apakah ada batasan untuk para pesertanya Pak? Usia tadi maksimum 21 tahun. Jumlahnya di tiap sekolah induk nanti maksimum 200. Maksimum 200. Dan tidak sulit ya untuk informasi pendaftaran segala macamnya bisa didapatkan dengan mudah. Ya, oleh karena itu menjadi pekerjaan kita untuk mensosialisasikan program SMA terbuka ini. Kita tidak terlalu ambisius juga untuk 200 di tahun pertama ini karena baru kelas pertama kan. Baru kelas pertama 200 angka yang besar. Betul, semua by proses ya Pak ya. By proses. Iya, moga-moga nanti bisa semakin bertambah dan juga masyarakat juga sudah mulai mohon sadar. Dukungannya, Pasti. Dan untuk sementara ini untuk yang kelas pertama ini di Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat ya di Sorong. Kita harapkan tentunya bisa semakin banyak. Sesudah kesuksesan batch yang pertama, kita harapkan ini bisa di 33 provinsi juga ada ya sekolah induknya ya. Amin. Dan terima kasih banyak Prof. Anak-anak yang menjadi semakin hebat. Kita doakan, kita dukung pastinya ya. Terima kasih banyak Profesor atas kehadirannya di sini. Nah pemirsa, terima kasih banyak juga Anda telah menyaksikan bersama-sama dengan kami. Semoga saja juga bisa menjadi suatu inspirasi buat Anda untuk bisa menemukan passion Anda. Dimulai juga dengan pendidikan. Ya, kita nanti ketemu lagi di Coffee Break ya. Jangan kemana-mana. Oke, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break
Dipersembahkan oleh